Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang kami hormati Rektor Unza Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang kami hormati pembimbing 1 Ibu Maulana Syrifah MA, dan yang kami hormati pembimbing 2 Ibu Cici Widya Prasetyandari SEMA, dan tak lupa pula yang kami hormati dan yang kami sayangi kedua orang tua kami. Langsung saja di sini kami akan membacakan judul kami, Analisis Manajemen Usaha Kantin Pesantren Zainul Hasan Genggong ditinjau dari maqasid syariah. Latar belakang peran ekonomi pesantren. Pesantren berfungsi ganda, lembaga pendidikan dan aktor ekonomi lokal. Salah satu unit usaha penting adalah kantin pesantren Zainul Hasan Genggong, melayani kebutuhan konsumsi santri dan komunikatif sekitar secara berkelanjutan. 1. Konsumen stabil, santri, guru, dan tamu. 2. Kebutuhan harian, makan dan minuman. 3. Potensi ekonomi, pendapat berulang dan pengembangan. Permasalahan operasional, identifikasi masalah yang menghambat perkembangan usaha kantin. 1. Perencanaan. Perencanaan ini belum ada rencana usaha jangka menengah atau panjang yang struktur. Organisasi. Pembagian tugas dan wewenang tidak jelas. Pelaksanaan prosedur operasional ini belum konsisten dan efisien rendah. Pengawasan monitoring lemah, evaluasi berkala jarang dilakukan. Dampak pertumbuhan usaha terhambat dan potensi keberkahan belum maksimal. Fokus dan rumusan masalah. Fakultas fokus penelitian analisis manajemen usaha kantin menggunakan kerangka POAC, planning, organisasi, adjusting, dan controlling, dan penilaian kesesuaian dengan maqasid syariah. 1. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan fungsi manajemen usaha kantin POAC, planning, organisasi, adjusting, dan controlling. 2. Apakah pengelolaan telah sesuai prinsip maqasid syariah? Lanjut, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan menganalisis fungsi manajemen, planning, organizing, adjusting, dan controlling, dan menilai kesesuaian praktik dengan maqasid syariah. Manfaat teoritis. Kontribusi pada literatur manajemen usaha berbasis syariah di konteks pesantren. Manajemen praktis. Panduan valuasi sebagai pengelola kantin dan contoh implementasi usaha berlandaskan maqasid syariah. Landasan teori manajemen dan prinsip syariah. Prinsip Islam. Manajemen dalam perspektif Islam. Nilai spiritual, sidik, jujur, amanah, adil, tanggung jawab. Larangan riba, ghafar, maisir, implikasi pada transaksi dan penetapan harga. 3. Tujuan keberkahan usaha, kemaslahatan komunitas. Manajemen landasan teori POAC, planning, organisasi, organizing, adjusting, dan controlling. Planning, penetapan tujuan dan strategi usaha. 2. Organizing, struktur kerja dan pembagian tugas. 3. Adjusting, pelaksanaan operasional sehari-hari. Controlling,
pengawasan dan evaluasi kinerja. Maqasid syariah. Maqasid syariah, prinsip dan aplikasi. Hifdiddin. Hifdiddin ini menjaga nilai keagamaan dan praktik usaha, ikhtilat dan halal etika dakwah. Hifdinnas ini menjamin keselamatan konsumsi, kebersihan dan higien pangan. 3. Hifdil akal mendukung pendidikan dan akal. Pendidikan dan akal, penyediaan makanan yang bergizi untuk pembelajar atau santri atau siswa. Hifdin nasl menjaga moral dan keberlanjutan keluarga. Praktik ketenaga kerjaan yang adil. Hifdil mal perlindungan harta, transparansi keuangan, larangan praktik merugikan. Kerangka konseptual, planning, hifdiddin, organizing an-nafas, adjudicating al-akal, controlling ini an-nasl dan mal. Metode penelitian, jenis deskriptif kualitatif, lokasi kantin pesantren Zainul Hasan Genggong. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi partisipatif. 2. Wawancara mendalam. 3. Dokumentasi, laporan keuangan sederhana dan jadwal kerja. Analisis data dilakukan secara tematik kecuali untuk menilai kesesuaian operasional dengan prinsip maqasid. Kesimpulan awal dan rekomendasi. Kesimpulan awal, manajemen kantin memerlukan perbaikan pada semua fungsi PAC agar usaha tumbuh dan selaras dengan maqasid syariah. Saat ini terdapat kelemahan perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. 2. Rekomendasi praktis. Menyusun rencana usaha sederhana. Memperjelas pembagian tugas. Menyesuai SOP, kebersihan dan mutu serta menerapkan monitoring rutin. 3. Rekomendasi syariah, transparansi keuangan. Harga adil, larangan praktik riba atau goror, dan penekanan nilai amanah serta keberkahan dalam setiap transaksi. 4 langkah berikutnya, implementasi, rencana, pilot, evaluasi berkala, dan dokumentasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan serta referensi bagi pesantren Zainul Hasan dalam terutamanya usaha kantin dan lain-lain. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.